Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, alladzina kafaru. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dengan kafir. Wasaddu an sabilillah, kemudian dengan adang dengan menghalangi orang untuk berjalan di jalan Allah. Berarti ini ada dua sifat manusia yang disebutkan di sini, alladzina kafaru dengan kafir, kemudian dengan adang menghalangi orang lain untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dulu, yang ketika dia menentang Nabi, dia itu kafir, tidak beriman, kemudian dia berusaha untuk menghadang orang untuk beriman. Dengan sambil beriman itu dia dihadang agar sampai jangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Adalla a'malahum. Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amal perbuatannya. Artinya amal perbuatan, pegawaian-pegawaian dengan kafir maupun pegawaian-pegawaian dengan seadang dengan untuk berbuat kebaikan di jalan Allah, maka perbuatan segala perbuatan ini tidak ada artinya. Ya. Ini dijelaskan di dalam tafsirnya, termasuk dengan seadang dengan untuk berjalan di jalan Allah, untuk beriman. Orang-orang kafir niki apa yang dia lakukan? Dia memberikan makanan. Dia memberikan makanan makanan adek nasa nurut, sehingga tidak dia beriman, tidak dia mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia solah hubungan, dia memperbaiki silaturahim. Kemudian nikilah yang dimaksudkan oleh Allah, adalla a'malahum. Perbuatan niki sekalipun solah cara, sekalipun dia membantu terhadap sesama manusia lainnya, akan tetapi tidak didasari dengan iman, tidak ada artinya. Nikilah kelebihannya dengan beriman. Jadi amal ibadah niki baru bermanfaat, baru berguna apabila pertama didasari dengan iman. Namun didasari dengan iman, bagaimanapun kecilnya, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Akan tetapi dengan kafir atau dengan beriman, berembe-rembe kemurahan, berembe bagaimanapun caranya dia membantu orang lain, berembe-rembe nyumbang atau membantu orang lain dengan berbagai harta benda atau keping benang dengan jutaan ataupun miliaran, ini tidak ada artinya. Adalla a'malahum. Kemudian walladzina amanu wa 'amilus solihati. Kemudian orang-orang yang beriman dengan beriman, wa 'amilus solihati, di samping dia beriman kemudian dia beramal soleh. Beramal soleh, melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beriman kepada Allah, kemudian dia melaksanakan amal soleh, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan dengan beriman terhadap apa satu turunan tipe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Al-Quran. Ini termasuk rukun daripada iman. Berarti tidak cukup kita beriman kepada Allah, maka juga harus kita beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, atau
kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka wajib kita beriman terhadap Al-Qur'an. Wa huwal haqqu mir rabbihim, maka itu adalah merupakan suatu kebenaran, suatu hak, suatu kebenaran dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kelebihannya dengan beriman, dengan beramal soleh, maupun dengan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi, yaitu beriman terhadap Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan kaffaru anhum sayiatihim. Allah Subhanahu wa taala hapusan segala kesalahan-kesalahannya, segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha balahum, dan Allah Subhanahu wa taala pesolah segala hal ihwalnya, segala perbuatan-perbuatannya, tindak tanduknya, akhlaknya, pesolah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalika bi annal ladina kafaru, begitulah ini bi annal ladina kafaru, disebabkan terhadap dengan dansa kafir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitulah cara Allah menyia-nyiakan perbuatan-perbuatan dengan sak kafir. Artinya tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya perbuatan dengan sak kafir. Kemudian dengan sak beriman, beramal soleh, maupun dengan sak beriman terhadap Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah memperbaiki hal ihwalnya. Bi annal ladina kafaru, sehingga dengan sak kafir, ittaba'ul batilah, bihni ikuti kebatilan. Kebatilan itu asyaitan, langkah-langkah setan. Dengan sak kafir niki berarti sedang dia menjalani kebatilan, yaitu langkah-langkah setan. Wa annal ladina amanu, dan dengan sak beriman, orang-orang yang beriman, ittaba'ul haqqo mir rabbihim, berarti dia sedang mengikuti kebenaran, kebenaran itu adalah mir rabbihim, yang berasal dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, begitulah Allah Subhanahu wa taala, yadribullah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Yadribu di sini bukan berarti memukul, akan tetapi yubayyinu. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap manusia perumpamaan sak baru niki, yakni dengan sak kafir, dengan sak adang dengan untuk tidak beriman atau berjuang di jalan Allah, maka amal perbuatannya menjadi sia-sia. Kemudian dengan sak beriman, beramal soleh, maupun dengan sak beriman terhadap Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan Allah perbaiki segala tindak tanduk atau perbuatan. Kemudian berikut, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Nah ini masalah peperangan pada zaman Nabi. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kamu, hai orang-orang yang beriman, laqitumul ladzina kafaru, berdait kanca dengan sak kafir, fadarbar riqab. Darbar riqab artinya idribur riqab, maka bunuhlah dia. Ini di saat masih dalam peperangan, dalam situasi peperangan. Kalau bertemu lamun berdait kanca dengan sak kafir, dengan sak kafir, yaitu dengan kafir sak mau menyerang umat Islam, dengan sak kafir yang melawan orang-orang Islam. Jadi fadarbar riqab, maka kewajiban dengan sak beriman adalah wajib dia perangi. Darbar riqab artinya ada yang sak pelang leher. Nah, ada sak pelang leher, artinya dibunuh lah. Nah, niki disebutkan leher, sehingga lamun ketika ada peperangan, lamun leher atau belong ada pelang, ya kemungkinan besarnya akan mati. Hatta idza ashantumuhum, ya
hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa. Sehingga kalau sudah terjadi peperangan, kemudian di tengah-tengah peperangan, di saat peperangan kemudian kalian umat-umat Islam itu sudah menang. Sudah menang, sudah banyak yang terbunuh. Wah kewalahan dah orang-orang kafir atau kalah sudah orang kafir, fashuddul wathaqa. Maka buatlah suatu perjanjian, nantinya berhenti gencatan senjata. Jadi lamun menyerah dengan kafir, ya maka harus ditahan. Maka harus gencatan senjata. Ketika terjadi gencatan senjata, fa imma manam ba'du wa imma fidaan. Kemudian pilih di antara dua, apakah dengan sak kafir sak tertahan, sak ndek mati, apakah dilepas begitu saja, wa imma fidaan, ataukah tertahan ataukah kemudian ditebus. Nah, itu terserah. Mau dilepas secara cuma-cuma ataukah ditawan kemudian baru dilepas apabila ditebus, itu pilihan. Hatta tadu'al harbu awzaroha. Hatta tadu'al harbu awzaroha. Nah, sampai benar-benar terjadi gencatan senjata. Hatta tadu'al harbu awzaroha. Artinya sampai dengan saat berperang, orang-orang mukmin yang berperang, maka dia menahan senjatanya, yaitu gencatan senjata. Niki terjadi pada peperangan Badar. Niki terjadi pada peperangan Badar. Peperangan Badar adalah dimenangkan oleh umat Islam. Jadi umat Islam sebanyak 313 orang. Ahli Badar sebanyak 313 orang. Nah, nikilah nanti jumlah 313 orang nikilah yang akan membaiat Imam Mahdi nanti di depan Ka'bah. Menjadi yang akan membaiat Imam Mahdi sebanyak 313. Secara kebetulan juga jumlah Rasul sebanyak 313. Berikutnya, walau yasha'ullah lantasara minhum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lantasara minhum, niscaya Allah Subhanahu wa taala membantu dengan mukmin, dengan beriman. Nabi maksud, seandainya Allah Subhanahu wa taala icane bantu umat Islam, orang-orang mukmin tanpa peperangan baun. Kalau mengacu kepada kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, seandainya dengan sak kafir dende payah perang pun ada kehancuran baun kok hancuran. Itulah maksudnya. Walau yasha Allah lan tasara minhum. Akan tetapi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan peperangan terhadap orang-orang kafir? Pertama, dengan kafir sehingga ya memerangi umat Islam. Kemudian orang-orang beriman, orang-orang Islam niki adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya peperangan. Diuji keimanannya, apakah mau benar-benar membela agama Allah atau membela diri, artinya dia tidak berani berperang, takut terhadap kematian dirinya. Nah, niki. Kemudian walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala perintah atau wajiban memerangi orang-orang kafir adalah supaya Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ba'dakum ala bi ba'din. Allah menguji di antara umat-umat Islam. Sehingga kelihatan saya tetu-tetu bela Islam atau sekedar rentama Islam. Sehingga terjadilah orang-orang yang beriman, yang benar-benar dia beriman. Kemudian ada juga orang-orang yang munafik. Namun munafik arak doang alasan untuk dia tidak berperang. Kemudian walladzina qutilu fisabilillah fala yudilla a'malahum. Nah, balasannya, kelebihannya tiba dengan saat berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, walladzina qutilu fisabilillah, dengan saat berperang kemudian meninggal di jalan Allah, yaitu mati syahid, fala yudilla a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan
amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Dan orang-orang yang mati syahid niki sebenarnya di dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dendek kiraan dengan sak mati berjuang di jalan Allah, mati berperang niki mati. Tidak. Menurut Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim, akan tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sak mati berperang niki kan di ente pandi nggih, kemudian pakaiannya bisa pakaian isian ninggal. Kemudian di narak darah niki ingkang tali. Karena begitu dia meninggal langsung darah niki lebih harum, lebih sengeh daripada minyak kasturi. Dan begitu dia dimakamkan, dia hidup langsung di dalam kuburnya dan dia mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap dengan sa'an berperang di jalan Allah, Allah akan memberikan dia hidayah. Sayahdihim, Allah memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk. Wa yuslihu balahum, dan Allah perbaiki segala perbuatannya, segala urusannya. Nah niki dijelaskan di dalam tafsir yang dimasukkan di sini, sayahdihim wa yuslihu balahum, dengan sak berperang kemudian selamat. Dengan sak berperang kemudian selamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehidupannya semakin solah, semakin bagus. Wa yadkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Kemudian dengan saat berperang di jalan Allah kemudian meninggal dunia, itu mati syahid, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Wa yudkhiluhumul jannah, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Arrafaha lahum, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkannya untuk mereka. Nabi saat perkenalan si Allah Subhanahu wa taala itu tempat-tempatnya. Jadi dengan saat meninggal dunia, begitu dia dengan sama mati syahid, begitu meninggal dunia langsung diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya. Oh ini tahu surga. Ini ya jari kancanan dalam, yaitu istri-istri dari bidadari. Kemudian ini menjadi khadam-khadamnya, sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tansurullah, lamun tolong Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tolong Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membantu agama Allah, kita menyebarkan syariat-syariat Islam, kita menyebarkan dakwah Islam. Ya termasuk mendakwahkan agama, mengajarkan ilmu, belajar ilmu. Nah ini termasuk bagian daripada perbuatan para pahlawan. Berarti makin kalau secara dunia peperangan atau situasi peperangan tidak ada makin peperangan secara senjata melawan orang-orang kafir. Maka cara kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita membantu Allah di dalam menyebarkan agama, memperkuat agama. Kemudian kita dakwahkan syariat yang benar. Kemudian kita belajar ilmu. Ketika kita bisa mendapatkan ilmu, ya kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, hal adulukum ala a'malil abtal. Nabi pernah bertanya terhadap sahabatnya. Nah nikilah langan kita termasuk pejuang. Hal adulukum ala a'malil abtal, ya bahasa Nabi, wahai para sahabat-sahabatku, melen ketahuan, melen tebing petunjuk mana embe perbuatan-perbuatan para pahlawan atau para pejuang. Tentu sekali para sahabat menjawab bala, iya.
Kemudian apa sabda Nabi? Yaitu tolabul ilmi, pegawaian para pahlawan, para pejuang Islam, yaitu adalah menuntut ilmu. Pejuang Islam itu termasuk adalah penuntut ilmu. Berarti bukan berperang saja termasuk pejuang. Orang yang menuntut ilmu niki juga termasuk abtol. Abtol artinya para pahlawan, para pejuang. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu nurun fid dunya wal akhirah, sehingga ilmu adalah sebagai cahaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, nikilah cara kita berjuang. Kita belajar, kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, kita mencoba untuk memahami maknanya sedikit demi sedikit. Al-Quran, hadis, kitab-kitab para alim ulama, baik itu kitab fikihnya, kitab usulnya, tauhidnya, tasawufnya, dan ilmu-ilmu yang sangat berguna untuk agama, untuk diri kita juga. Nggih. Nah niki. Jadi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, lamun bantu Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas jawabannya, Allah menjawab yansurkum, niscaya Allah akan membantumu. Lamun tulung Allah, maka Allah yang tulung dah. Nah niki secara singkat atau secara jamak-jamakan. Wa yusabbit aqdamakum. Lamun dibantu Allah Subhanahu wa taala dua itu mau. Pertama Allah membantu, kemudian yusabbit aqdamakum, kemudian Allah ican kuat keyakinan kita. Yusabbit aqdamakum. Walladzina kafaru fatasal lahum wa adalla a'malahum. Lamun dengan sak kafir nggih. Lamun dengan sak kafir niki fatasal lahum, maka celaka untuk mereka. Celaka untuk mereka. Ada yang di dunia senang atau bahagia, ya ruan doang senang, akan tetapi pada akhirnya nanti akan celaka. Ada yang sampai mati masih senang ruan, ya nanti di dalam kuburnya begitu masuk kubur langsung taksan, dia akan menjadi orang yang halakan, yaitu dengan celaka. Wa dhalla a'malahum, kemudian perbuatan-perbuatan niki tidak ada artinya. Wa dhalla a'malahum, sia-sialah segala perbuatannya, berbagai kesalahan. Lalu dalam keadaan kafir, berbagai cara membantu dengan maupun hubungannya terhadap sesama manusia soleh, akan tetapi niki nilainya sedikit pun, bahkan marak kebelik kelepuk pun tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Nah niki Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran. Ada saya berpikir, afalam yasiru fil ardi, apakah yasiru, afalam yasiru, apakah hendaknya perhatian fil ardi, apa yang terjadi di muka bumi, apa yang sudah terjadi di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Kemudian mereka perhatikan bagaimana yang terjadi atau bagaimana berembe akibat-akibat yang terjadi terhadap umat-umat yang terdahulu. Berembe siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu niki banyak sekali siksaannya. Setelah dia kafir, kemudian dia menentang, dia melawan, bahkan banyak yang nabi-nabi yang terbunuh pada umat-umat yang terdahulu. Ada namanya kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Rasi, Ashabul Ukhdud, kaum Tubba, ada Madian, banyak sekali. Ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kaum Ad, ini datang dia awan niki sudah bergembira, para niki datang hujan, ternyata itu adalah azab yang turun. Nah niki nggih, itu untuk kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud. Dammarallahu alaihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Jadi kaum-kaum yang terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh umurnya 150 tahun. Nabi Nuh pira sak beriman, selama dia mengajak orang berdakwah enggak beriman, arab balu pulu dengan haniki. Ternyata lebih banyak yang menolak ajaran nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dammarallahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Walil kafirina amsaluha, terhadap orang-orang yang kafir begitu juga. Artinya dengan sak kafir pada saatnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi anna Allah maulal ladina amanu. Nah, begitulah disebabkan Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap membantu orang yang beriman. Jadi dengan saya beriman niki jangan dia putus asa kepada Allah. Allah selalu membantu. Allah selalu membantu. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun dengan sak kafir niki tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia beruan menang atau senang atau gembira, itu adalah merupakan istihza. Apa itu istihza? Itu seolah-olah si Allah Subhanahu wa taala, atau istidraj, disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tiba dengan seandainya beriman, seandainya rupanya secara zahirnya bahagia sebagaimana yang kita perhatikan, kita lihat dengan sak kafir niki kalau secara dunia masyaallah menang. Akan tetapi itu adalah semakin luwih harta benda, maka semakin keras siksaannya nanti di akhirat. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan sak beriman, dengan sak beramal soleh, belin itu tamak si Allah Subhanahu wa taala jannatin, itu surga-surga. Jannatin, surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga niki tajri min tahtiyal anhar. Surga niki gambarannya di bawahnya niki ada sungai-sungai. Ada sungai-sungai. Ayat berikutnya nanti berapa macam sungai-sungai, mudah bagus sampai ayat niki. Di mana surga-surga niki tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya ada sungai ai niki. Walladzina ghafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Nah, inilah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'un. Lamun dengan sak kafir niki adalah dia hanya sekedar senang-senang doang. Yatamatta'un di dunia niki adalah lamun selama dia kafir maka sekedar senang-senang di dunia doang. Berarti dunia inilah hanya sebagai surganya. Sebagai surganya kalau kebetulan dia menjadi kaya. Lagu duit dengan kafir dah sengsara kan. Kemudian wayakuluna kama ta'kulun an'am. Dengan sak kafir niki lamun makan minum apa sak kakanan niki ta'kulu kama ta'kulul an'am. Kama ta'kulul an'am. Entan sak mangan nginem niki oleh Allah nyatakan ibarat sampi kau al-an'am. Al-an'am adanya binatang. Mara antan sak binatang atau sampi kau jaran bembek sak mangan nginem, iya wah termasuk dengan sak kafir niki menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat cocok bagi dengan sak kafir. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Allah nyatakan wa ka'ayyin min qaryatin, luwe enggati min qaryatin, yaitu penduduk negeri atau penduduk kota. Hiya asyaddu quwwatan, dia itu penduduk negeri itu, negeri-negeri itu sangat kuat. Asyaddu quwwatan, sangat sing kuat. Umat-umat yang terdahulu niki sangat sing kuat dari segi fisiknya, kemudian dari segi kekayaannya, kemewahannya sangat kuat. Niki sebagai gambaran untuk orang kafir-kafir pada zaman Nabi, orang kafir Mekah. Itu diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang seandainya sombong lalu, sehingga orang-orang terdahulu lebih kuat dia. Lebih kuat daripada penduduk Mekah atau kafir-kafir pada saat itu. Ahlaknahum fala nasira lahum. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum yang terdahulu kuat-kuat, yang kaya raya. Fir'aun iki kaya raya. Kemudian ada Qarun, ini kita termasuk orang yang kaya raya dan kuat. Begitu juga pada zaman Nabi Ibrahim ada raja, namanya Raja Namrud. Niki orang yang sangat kuat,
akan tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita gambaran supaya kita berpikir, afaman kana ala bayyinatin min rabbih, apakah dengan sa berada di atas kebenaran, bayyinah, berada di atas kebenaran maksudnya orang-orang yang membawa kebenaran, yaitu al-hujjah, hujjah atau dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa Al-Qur'an, risalah Allah Subhanahu wa taala. Kaman zuyyina lahu su'u amalihi, maksudnya niki afaman kana ala bainatin mir rabbih, apakah sama, apakah pada dengan sa berada di dalam kebenaran, pada kanca dengan sa berbuat kejahatan, dengan sa hiasi zuyina lahu su amalihi, dengan sa hiasi diri, enggak sini hiasi diri adalah su'u amalihi, kejahatan pegawaian saja sajahat, wattaba'u ahwa'ahum, dengan sa ikuti hawa nafsu. Niki jawabannya tidak sama. Artinya endin pada dengan sa beriman, kanca dengan sa gawe kejahatan, sa ende beriman, atau dengan sa ikuti hawa nafsu, tidak akan sama. Dan Allah ndekne pada perlakuan terhadap dengan sa beriman maupun dengan sa tidak beriman. Seperti yang digambarkan oleh atas baru, Allah memasukkan dengan sa beriman dan beramal soleh ke dalam surganya. Namun dengan sa kafir atau dengan sa adang untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam api neraka, wan naru maswal lahum. Kemudian niki terakhir ayat niki, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan sorga-sorga sa terjanji si Allah Subhanahu wa taala, sa terjanji dengan sa muttaqin, dengan sa bertakwa. Niki artinya Allah Subhanahu wa taala janji entipa dengan sa bertakwa itu sorga. Gambaran sorga sa terjanji si Allah Subhanahu wa taala, gambaran sorga sa terjanji si Allah Subhanahu wa taala, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Nah, niki fiha li dalam sorga, fiha fil jannah, di dalam sorga niki anhar, arak sungai sa pertama, min ma'in ghairi asin, mimmain ghairi asin. Sungai niki adalah isinya ai sak mening ghairi asin, endeen asin di sini maksudnya endeen pae, artinya endeen gairo mutagayyir, endeen berubah-ubah, tetap dia jernih, dan ini berubah ruan, dan ini berubah rasa. Itulah maksudnya anharum min ma'in ghairi asin. Niki sungai pertama. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian sungai kedua adalah sungai yang berasal, sungai sa isin ain adalah laban. Nabi kenal laban? Susu. Nah, susu dia. Mungkin susu melak lah kena nggih. Melak. Niki sungai niki ya jari ain adalah susu. Berembe gambaran air susu niki laban atau melak niki lam yataghayyar ta'muh, dekne berubah rasan, dekne berubah rasanya. Sekalipun sak ngonek bertahun-tahun selama berada di dalam sorga, dekne berubah rasanya, dekne berubah ta'muhu rasanya. Beda lamun li dunia melak makin lamun kada luar rasakan seda rasa, bahkan itu bisa menjadi racun. Akan tapi kalau sungai yang airnya laban atau melak dalam surga niki tidak berubah rasanya sedikit pun. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Kemudian sungai sakatelu adalah isinya khamr. Nabi nan khamr
Khamar wah. Lam dedet artinya kena minuman keras. Lamun li dunia khamar minuman keras artin. Lagu lamun li sorga khamar wah sila. Khamar minuman li dalam sorga yaitu khamar. Khamar lamun li dunia wa ma summiyal khamru khamron illa liyukhammiral aqla. Jadi lamun li dunia khamar niki ndik netaparan khamar sehingga ensa merusak akal. Ya pun deparan khamar sehingga seda akal. Lagu lamun li akhirat ja khamar li akhirat niki tidak merusak akal. Ya. La yusaddaun anha wa la yunzifun dalam surat Al-Waqiah. La yusaddaun anha wa la yunzifun. Ndek ne seda akal. Ndek te pinang-pinang. Ndek te pinang, ndek ne mabuk. Ya, ndek ne mabuk. Akan tetapi kalau li akhirat min khamrin ladzatil lisyaribin itu sungai yang airnya adalah khamar. Nabi sifat khamar niki ladzatin lisyaribin, sangat lezat tiba dengan sak minum. Dengan sak inem sangat si lezat. Nah niki man syaribal khamra fid dunya lam yashrubha fil akhirah. Saya wah nginam khamar li dunia ndik netican nginam melema li akhirat. Masyaallah. Niki nggih, tapi mudah-mudahan kalau sudah bertaubat Allah akan mengizinkan nggih. Mungkin ini maksudnya tiba dengan sandek bertaubat sampai mati minum khamar tidak akan dapat minum khamar nanti di dalam surga. Niki nggih. Wa anharu min asali musaffa. Kemudian sungai keempat adalah airnya adalah dari asal. Pakai ain min asalin yang berasal dari madu doang isin. Makin madu kan sangat sulit dan mahal dia. Akan tapi lemak di surga sungai menjadi air adalah madu. Madu air madu bukan madu ya. Ya. Bukan ndek madu. Madu ya. Niki asalin musaffa dan air madu niki musaffa sangat sinjernih. Sangat sinjernih. Berikutnya ada satu tutup nggih, mungkin sekalipun saya agak liwat sedikit. Walahum fiha min kulli samarat. Kemudian bagi mereka di dalam surga, balasan di dalam surga juga dipakai dengan sak muttaqin, dengan sak bertakwa adalah min kulli samarat, segala jenis buah-buahan. Ndek supuk macam buah-buahan di surga. Banyak sekali min kulli samarat. Kulli sudah berarti banyak. Lagi as-samarat sudah berjamak lagi, dia pakai jamak lagi. Berarti banyak sekali jenis buah-buahan di dalam surga yang dijanjikan terhadap dengan sak bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah al-muttaqun. Wa maghfiratum mir rabbihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ampunan dari Tuhan mereka. Jadi balasan tiba dengan muttaqin adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Dikit juga gambarannya Allah Subhanahu wa taala ndikne pada entana ica tiba dengan sak bertakwa dayat dengan searak li dalam neraka. Kaman huwa khalidun finnar ndikne pada entana tican si Allah Subhanahu wa taala tiba dengan sak bertakwa kanca dengan searak di dalam neraka. Namun dengan saat di dalam neraka napi wasuku ma'an hamima. Namun dengan searak di dalam neraka niki entepinam isi minuman sangat isim panas. Ma'an hamima. Dengan hal dalam neraka niki kehausan, melet tenginam. Si melet tenginam niki inam ke ai anu niki ai saarak lai neraka ma'an hamima ai sa arak li dalam neraka hamima sangat simpanas de menanginam seke hausen seken haus seken nginam doang de menam melet nginam de men haus inam mengke lagu de men inam ai saarak li neraka niki sangat simpanas seken melet nginam seken nginam. Nah, kan ini duduk berarti nginam. Sehingga makin haus, semakin luwe entar nginam, semakin haus, semakin nginam. Sehingga
faqatta'a am'a'ahum, sehingga perut saarak di dalam perut niki hancur dia, hancur. Nauzubillahi min zalik. Niki kena sudah ada waktu Isya, hemat lanjutan. Alhamdulillah tiang kejar sampai niki. Niki sesuai dengan target. Alhamdulillah. Jadi nikilah janji-janji Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a falaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Saya sak gawe kebagusan, maka kebagusan itu untuk dirinya, yang terbalas bagus si Allah Subhanahu wa taala. Saya sak gawe kejahatan, maka kejahatan itu untuk dirinya, maka Allah, jadinya Allah akan membalasnya dengan kejahatan, yaitu ke dalam neraka. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala ndekne berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Demikian saja kurang lebihnya, dia mohon maaf mungkin agak lebih, dan juga apalagi kita ada zikir mungkin kurang lebihnya. Sekali lagi tiang mohon maaf. Untuk lebih lengkapnya mari kita baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Dakwah TV, media dakwah menuju jannah.